wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melita Kusnul Amelia dengan NIM K7121167. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi rantai makanan pada pelajaran IPAS kelas 5. Capaian pembelajaran yaitu peserta didik dapat memahami hubungan antar komponen biotik dan abiotik serta pengaruhnya terhadap suatu ekosistem. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian rantai makanan dan peserta didik dapat menganalisis peran makhluk hidup pada suatu ekosistem. Nah, sebelum Ibu jelaskan, terdapat 3 pertanyaan yang berhubungan dengan materi rantai makanan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Yang kedua, mengapa rantai makanan penting bagi ekosistem? Yang ketiga, apa peran makhluk hidup pada rantai makanan? Pengertian rantai makanan adalah proses atau jalur makan dan dimakan disertai dengan terjadinya perpindahan energi dari suatu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya saat dimakan. Nah, selanjutnya, rantai makanan penting dalam ekosistem karena menjaga keseimbangan. Rantai makanan juga menjadi indikator kesehatan lingkungan karena gangguan pada salah satu bagian dapat mempengaruhi keseluruhan ekosistem. Dengan demikian, rantai makanan adalah kunci keberlanjutan suatu ekosistem. Terdapat beberapa peran makhluk hidup pada rantai makanan. Yuk simak penjelasannya. Peran makhluk hidup pada rantai makanan yang pertama yaitu produsen. Apakah kalian tahu apa itu produsen? Produsen adalah tumbuhan hijau yang memiliki kemampuan untuk membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Dalam ekosistem, produsen berperan sebagai dasar rantai makanan karena mereka menyediakan energi bagi konsumen lain seperti hewan. Terdapat beberapa contoh makhluk hidup yang berperan sebagai produsen pada rantai makanan, yaitu ada rumput, padi, alga, dan tumbuhan lainnya. Selanjutnya, peran makhluk hidup pada rantai makanan yaitu konsumen. Apakah kalian tahu apa itu konsumen pada rantai makanan? Pengertian konsumen pada rantai makanan adalah makhluk hidup yang mendapatkan energi dengan memakan makhluk hidup lain. Pada rantai makanan, konsumen dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu konsumen primer atau konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 ini umumnya ditempati oleh hewan-hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Contoh konsumen primer yaitu ada belalang, ulat, dan tikus. Makhluk hidup yang menempati urutan tingkat tropik selanjutnya disebut dengan konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder yang umumnya ditempati oleh hewan-hewan karnivora atau hewan pemakan daging dan seterusnya.
Contoh hewan yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 yaitu ada ular, musang, dan ikan teri. Selanjutnya, makhluk hidup yang menempati tingkat tropik tertinggi atau yang terakhir disebut juga dengan konsumen puncak. Biasanya ditempati oleh hewan omnivora. Adapun beberapa contoh hewan yang memiliki peran sebagai konsumen tingkat puncak antara lain ada elang, harimau, dan hiu. Peran makhluk hidup yang akan kita bahas selanjutnya yaitu peran pengurai. Apakah kalian tahu apa peran pengurai pada rantai makanan? Peran pengurai pada rantai makanan yaitu menguraikan bangkai atau tumbuhan yang sudah mati, lalu mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah yang akan digunakan tanaman untuk berfotosintesis. Disinilah siklus dari rantai makanan akan dimulai. Adapun beberapa contoh makhluk hidup yang berperan sebagai pengurai, yaitu ada jamur, cacing, dan bakteri. Terdapat contoh rantai makanan di sawah. Rantai makanan di sawah menggambarkan hubungan antar berbagai organisme yang saling bergantung untuk memperoleh makanan. Di sawah, rantai makanan dimulai dengan produsen yang biasanya merupakan tumbuhan padi. Padi dimakan oleh tikus, di mana tikus merupakan konsumen tingkat 1. Selanjutnya, tikus dimakan oleh ular, di mana ular sebagai konsumen tingkat 2. Adapun ular yang dimakan oleh elang yang merupakan konsumen tingkat 3 atau puncak konsumen. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama pada tanaman. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Selain itu, ada contoh rantai makanan di hutan. Rantai makanan di hutan adalah aliran energi dan transfer nutrisi antara berbagai organisme makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem hutan. Pada gambar terlihat bahwa rumput sebagai produsen. Selanjutnya, rumput dimakan oleh kelinci yang merupakan konsumen 1, di mana kelinci dimakan oleh serigala yang merupakan konsumen tingkat 2. Selanjutnya, serigala dimakan oleh harimau yang merupakan konsumen tingkat 3 atau puncak konsumen. Selanjutnya, harimau mati, bangkainya membusuk oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput, untuk tumbuh subur. Selain itu, terdapat contoh rantai makanan di laut. Rantai makanan di laut adalah aliran energi dan transfer nutrisi antara berbagai organisme yang ada di dalam ekosistem laut. Terlihat pada gambar bahwa produsen
di laut adalah organisme yang mampu membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Contohnya, fitoplankton. Fitoplankton adalah tumbuhan mikroskopis yang hidup di permukaan laut dan memanfaatkan sinar matahari untuk fotosintesis. Dapat terlihat bahwa fitoplankton merupakan produsen. Selanjutnya, fitoplankton dimakan oleh zooplankton yang merupakan konsumen satu. Zooplankton dimakan oleh ikan teri, di mana ikan teri merupakan konsumen dua. Ikan teri dimakan oleh ikan makarel yang merupakan konsumen tingkat 3. Ikan makarel dimakan oleh ikan hiu yang merupakan konsumen tingkat 4 atau puncak konsumen. Selanjutnya, ikan hiu membusuk dengan bantuan pengurai. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, maka dapat kita simpulkan bahwa rantai makanan adalah proses atau jalur makan dan dimakan disertai dengan terjadinya perpindahan energi dari suatu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Rantai makanan penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Terdapat 3 peran makhluk hidup pada rantai makanan, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.